itu ternyata belum terrealisasi. Juga jalan, ya jalan ini masih segera mau dibenahi, tapi dulunya hanya janji 1 atau 2 minggu, tetapi sampai sekarang jalan barusan hanya dikerap, belum diaspalisasi. Sementara itu, petugas pengelola TPST Piungan hingga saat ini belum bersedia memberikan keterangan resmi terkait adanya aksi saling blokade warga dan kru armada sampah ini. Anang Zainuddin, Jogja TV. Salam Indonesia, halo selamat sore, apa kabar mirsa setia Jogja TV dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kembali saya Emma Fitria menemani Anda dalam sebuah dialog interaktif berdurasi 1 jam bincang hari ini. Jangan lupa bahwa acara ini Anda nanti dapat bergabung bersama kami secara interaktif 451777. Bagi Anda yang berada di luar DIY cukup menambahkan kode area 0274. Ya, tema kita hari ini adalah dalam rangka Hari Air Dunia, yaitu temanya semua harus mendapatkan akses air. Membicarakan mengenai air, kita tahu bahwa air adalah sumber kehidupan. Siapa di antara Anda yang tidak membutuhkan air? Pasti tidak ada jawabannya. Semua orang dari bangun tidur hingga tidur lagi membutuhkan air. Namun pertanyaannya, bagaimana supaya kita mendapatkan akses air bersih yang bermanfaat bagi kehidupan kita? Tentu saja ini dalam rangka Hari Air Dunia yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret setiap tahunnya atau World Water Day. Dan tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk membangkitkan masyarakat mengenai pentingnya air bersih. Kita akan berbicara lebih lanjut nantinya mengenai pelaksanaan Hari Air Dunia di DIY dan juga bagaimana untuk pemanfaatan air bersih di DIY sendiri serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan kita sebagai manusia secara sederhana untuk menjaga tetap adanya air bersih dan juga hingga anak cucu kita nanti tetap terjamin untuk mendapatkan air bersih. Baik pemirsa, tentu saja saya tidak sendiri, telah hadir 3 orang narasumber di Studio 1 Jogja TV. Langsung saja akan saya sapa terlebih dahulu Insinyur Yohanes Wibisono MA. Beliau adalah Kepala Bidang Sumber Daya Alam Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY. Apa kabar Bapak? Baik, selamat sore. Terima kasih telah hadir di studio Pak Yohanes. Kemudian saya ke tengah dulu ada Dr. Engineering Agus Mariono, dosen teknik sipil Sekolah Vokasi UGM. Pak Agus, ini apa kabar? Baik-baik. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian paling ujung Insinyur Bayu Dono MSc, beliau adalah Ketua Dewan Riset Daerah DIY. Pak Bayu, terima kasih telah hadir Pak Bayu. Baik, membicarakan mengenai Hari Air Dunia Pak Yohanes, dari tahun ke tahun telah dilaksanakan. Tapi sebetulnya yang menjadi pertanyaan pertama saya adalah apa yang mendasari awalnya begitu dicetuskannya Hari Air Dunia. Kemudian untuk tahun ini apa yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Ima. Jadi Hari Air Dunia, bukan Hari Air Sedunia. Iya, Hari Air Dunia. Betul. Salah menyebut Hari Betul. Air Sedunia. Ya, ini pertama kali dicetuskan oleh PBB. Ya ini UN Water, United Nations Water, pada tahun 1993. Pada waktu itu ditetapkan resolusi yang menetapkan peringatan Hari Air Dunia pada setiap tanggal 22 Maret. Kemudian berlanjut sampai sekarang dan tahun ini merupakan Hari Air Dunia yang ke-27. Oke. Mengapa diperingati? Ya tentunya ini berawal dari keprihatinan tadi yang disebutkan Mbak Ima juga terhadap sumber daya air. Jadi akses air yang masih kurang, yang mungkin kita di sini merasakan gampang ya memperoleh air, tetapi di tempat lain saudara-saudara kita masih banyak yang kurang mendapatkan akses air. Nah, bermula dari itu kemudian dicetuskan Hari Air Dunia yang intinya adalah mengajak
peduli terhadap air, Ya. peduli terhadap sumber daya air, sehingga daya guna air juga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu. Yang membedakan untuk tahun ini mungkin temanya apa untuk tahun ini sendiri, Pak Yohanes? Tahun ini temanya kalau di UN ya, UN Water itu Water for All atau living behind. Jadi living no behind. Jadi artinya air untuk semua dan tidak ada yang tertinggal. Namun oleh Kementerian PUPR ini dikemas menjadi semua harus mendapatkan Semua akses harus air. mendapatkan akses air. Sebelum saya menuju ke Pak Yohanes nanti untuk kegiatan-kegiatan detailnya di DIY seperti apa, saya ke Pak Bayudono terlebih dulu. Pak Bayudono, bagaimana Anda memandang Hari Air Dunia ini dan bagaimana dukungan untuk pemerintah DIY sendiri terhadap Hari Air Dunia ini? Iya, jadi begini, tadi sudah disampaikan bahwa semua itu perlu air ya. Nah yang jadi masalah kan kita harus menyadari bahwa sekarang ini mau tidak mau harus kita akui bahwa kondisi sumber daya air atau sumber air kita semakin kritis. Memang kalau sekarang Jogja hujan terus ya, katanya banyak air. Tapi di tempat lain belum tentu. Betul. Dan nanti pada waktu musim kemarau, pada waktu mana di Jogja saja ya, Bantul banyak air, teman di Gunung Kidul itu kesulitan air. Nah, kemudian dengan adanya pemikiran no one left behind, leave behind, artinya bahwa semua harus dapat air itu adalah tugas menjadi pemerintah, terutama pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk memberikan akses pada masyarakat agar semuanya bisa dapat air. Termasuk yang tadi saya sampaikan, teman di Gunung Kidul itu untuk nyari air saja susah, harus jalan kaki 5 km dan sebagainya dibanding dengan di kota. Nah, salah satu implikasi dari itu adalah masalah keadilan. Ya. Kalau nggak adil, wah sing banyune nglontor grojok terus, sing yang tidak itu kan susah gitu lah. Ini konsep-konsep keadilan segala itu harus mendasari bagaimana tema itu bisa diimplementasikan. Ya, berangkat dari ini ya Pak, dari kacamata akademisi sendiri Bapak Agus Mariono ini. Kalau menurut Anda, apa yang seharusnya ideal, kondisi ideal seperti apa di mana seluruh masyarakat mendapatkan akses air? Seharusnya seperti apa? Iya. Saya ingin koreksi sedikit sebetulnya dari kacamata saya bahwa bukan hanya masyarakat harus mendapatkan akses air, tapi masyarakat harus melakukan sesuatu untuk air. Ada perjuangan juga Ada begitu perjuangan. ya? Jadi masyarakat dan pemerintah harus melakukan sesuatu serius untuk menjaga air, mendapatkan air secara berkelanjutan. Jadi inti dari peringatan ini sebetulnya bagaimana kita bisa melakukan sesuatu sehingga air itu mudah kita akses secara berkelanjutan. Sustainable development untuk air. Nah, itu yang pertama. Nah, bagaimana sekarang di perguruan tinggi memandang itu? Perguruan tinggi sekarang sudah memulai berbicara mengenai sustainable development. Tidak lagi ketercapaian, tapi ketercapaian yang terus-menerus gitu. Nah, kita perguruan tinggi itu di samping mempunyai ilmu yang bisa menjustifikasi sebuah teknologi atau menjustifikasi kondisi, juga punya tentara. Tentaranya adalah mahasiswa yang banyak sekali dan dosen. Mahasiswa di Jogja saja sudah 351.000 orang. Dosennya kira-kira dibagi 20 ya, sekitar 150-an ribu atau 100.000 dosen di Jogja. Kalau itu sebagai entitas yang bisa digerakkan untuk menjamin ketercapaian air tadi oleh masyarakat dan masyarakat bergerak bersama-sama, maka salah satu keistimewaan Yogyakarta adalah tidak ada masalah air karena seluruh warganya dan mahasiswanya itu gulo mentah air itu sendiri. Ya. Tidak hanya pasif menunggu, tapi dia aktif dengan ilmunya kalau dari perguruan tinggi, dengan mahasiswanya bergerak untuk meyakinkan atau memastikan bahwa air itu akan selalu ada. Ya, dan artinya bahwa ini bukan hanya merupakan PR pemerintah begitu, tapi PR seluruh elemen masyarakat begitu ya. Jadi biar rasa handar beni ini tetap ada gitu. Betul, ya. Baik, kembali ke Pak Yohanes. Pak Yohanes, untuk kegiatan sendiri dalam rangka Hari Air Dunia di DIY seperti apa? Jadi untuk kegiatan peringatan Hari Air Dunia yang ke-27 ini untuk tingkat DIY dipusatkan di Gunung Kidul, yaitu di Telaga Jonge Semanu, Gunung Kidul. Ya ini memang peringatan ya,
peringatan. Jadi ya kami harapkan tidak hanya sekedar peringatan saja, nanti ada tindak lanjutnya. Nah, untuk acaranya memang ada acara yang ikutan, juga ada acara inti. Acara ikutan misalnya ada lomba menggambar bertema air. Kemudian ada kesenian, kemudian ada penanaman pohon. Kemudian karena ini di telaga, ini juga ada kegiatan penebaran benih ikan. Kapan itu Bapak dilaksanakan? Kapan? Pelaksanaannya tanggal 28 Maret. Hari Kamis hari ya? Kamis ya, hari Kamis. Semoga saja hujannya reda gitu, jadi bisa. Itu masyarakat bisa datang ke sana nanti Iya, bisa. untuk menyaksikan Bisa. langsung kegiatan Langsung tersebut. bisa. Iya. Ya, kemudian yang acara puncaknya itu Sarasean. Nah, ini yang di Sarasean ini kami harapkan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kepedulian air, dan juga ada satu materi yang mungkin di Gunung Kidul ini belum ada komunitas peduli sungai. Nah, kami harapkan nanti Terbentuk. ada satu narasumber penggiat peduli sungai yang bisa nanti memotivasi untuk munculnya komunitas peduli sungai di Gunung Kidul. Iya. Gitu. Pak Agus, ini menarik sekali. Tadi dikatakan juga ada lomba menggambar. Artinya kan sasarannya anak-anak begitu, bahwa kepedulian terhadap air ini harus ditanamkan sedini mungkin. Betul, begitu ya. ya. Bagaimana Ya. pendapat Anda, Bapak? Oh, saya kira penting sekali itu. Karena kita itu sebetulnya kan negara yang begitu kaya dengan keunikannya. Kayak Gunung Kidul dengan Gunung Kars yang seperti itu, pantainya. Sini di Jogja ini ada Gunung Merapi. Tapi yang menjadi masalah, kenapa fiksi anak-anak itu, ya, ide kreativitas untuk membuat sesuatu, setelah dia melihat kondisi ini rendah, tergolong rendah. Nah, dengan adanya lomba ini, lomba untuk meningkatkan imajinasi. Sebenarnya menggambar adalah bagian dari ibadah meningkatkan imajinasi. Juga kalau perlu ditambah Pak Wibi, dengan lomba membuat novel. Ya, berlatar belakang Merapi, ada gunung meletus seperti apa, ada percintaan dua orang sejoli di sana, ada ketemu Mbah Marijan misalnya gitu. Dan juga di pantai, di Gunung Kidul yang gersang pada musim kemarau ada sesuatu. Ini luar biasa kalau bisa. Nah, dari sini akan muncul banyak sekali. Nah, bagaimana air itu menjadi inspirasi masyarakat. Tidak hanya dia sebagai konsumsi saja, tapi dia menjadi inspirasi misalnya pada musim hujan, deras sekali apa yang terjadi. Banjir kemarin di Imogiri, itu bisa diangkat menjadi suatu cerita fiksi dan lain-lain. Nah, ini saya kira saya sangat senang dan apresiasi dengan apa yang dilakukan. Menggambar, membuat puisi, membuat novel tentang ini tingkat air. Gambarnya tingkat PAUD. Tingkat PAUD. TK dan PAUD, jadi memang masih benar-benar dini ya, tingkat begitu sensitif. ya. Kalau ditambah bisa Pak Willy luar biasa. Jadi yang SMP, SMA itu suka buat novel atau buat film, buat blog dan sebagainya. Betul. Ya. Jadi memang juga justru bukan hanya melihat bagaimana kecintaan mereka, tapi juga ini bisa memicu kreativitas mereka, begitu ya Bapak. Imajinasi tadi luar biasa. Tadi Pak Agus menyinggung mengenai air menjadi inspirasi masyarakat, nih luar biasa pemirsa. Dan tentu saja Anda nanti dapat bergabung bersama kami 451777 menanti Anda. Bincang hari ini akan segera kembali usai jeda berikut ini. Untuk kenyamanan dalam berinternet, gunakanlah hanya logo ini. Wi-Fi ID tersedia di banyak area di seluruh Indonesia. Indonesia Wi-Fi, semua bisa online. Dunia dalam genggamanmu. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak.
Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain Lebaran. Ya, Anda masih bersama kami pemirsa, bincang hari ini dalam rangka Hari Air Dunia ke-27 dengan tema semua harus mendapatkan akses air. Saya buka line telepon 02744517777. Silahkan bagi Anda yang mungkin ingin bertanya atau justru menyampaikan opini Anda seputar tema kita, jangan lupa 451777. Saya ke Pak Bayu Dono terlebih dulu. Pak Bayu, kita tahu bahwa hak orang untuk mendapatkan air ini kan diatur dalam undang-undang ya, pasal 33 ayat 3. Bahwa di situ kalimat akhirnya kan ada untuk makmuran rakyat secara adil gitu kan, dan merata begitu kan, ada begitu. Nah, apa sebetulnya yang esensi yang terkandung di dalamnya, kemudian untuk di DIY sendiri bagaimana agar adil dan memeratakan pemanfaatan air ini, Bapak? Sebetulnya tidak hanya di Yogyakarta, namun di seluruh dunia, yaitu masalah berkeadilan dalam mendapatkan akses terhadap air. Karena air itu ada, tapi tidak semua orang dengan mudah bisa mendapatkannya. Seperti tadi saya contohkan, mungkin di Bantul air melimpah, tapi Gunung Kidul susah. Namun harus diingat bahwa sebenarnya leluhur kita itu sudah punya rasa untuk berkeadilan. Ibu atau mungkin bapak-bapak berdua, ingat nggak waktu masih kecil? Kira-kira, kalau saya bilang 60 tahun yang lalu ada, belum tahu ya. Karena umur saya sekarang 68. Hampir lain. Waktu itu hampir semua rumah itu sumurnya di depan. Oh gitu. Nah, sumur di depan punya maksud. Apa maksudnya? Hei orang-orang lewat, musafir atau kalau butuh banyu melebu, ambil. Silakan. Iya. Begitu mudahnya mendapatkan akses air nih ya. Silakan. Ya masih pakai timba itu ya. Kemudian juga saya masih ingat di rumah saya di Gading sana ada satu warungnya Mbah Jayeng atau siapa itu. Dia itu setiap pagi itu membersihkan, ada gentong ya, gentong. Lalu di depan rumah dibersihkan, lalu diisi air penuh, lalu ada gayung. Orang lewat mau minum, ambil aja minum. Nah ini kan rasa untuk ikut membantu atau rasa keadilan dari leluhur kita lah. Itu yang mestinya semangat semacam itu bisa kita tumbuhkan terus, bahwa yang butuh air itu tidak hanya Anda tapi juga semuanya. Memang ada hal-hal yang membatasi seperti tadi saya katakan, di gunung itu susah, di Bantul mudah gitu. Tapi kita harus paham bahwa yang bagaimana caranya agar yang mudah itu juga membantu yang susah tadi gitu. Nah, monggo itu mungkin teman-teman dari perguruan tinggi kemudian difasilitasi oleh pemerintah untuk bisa menciptakan sesuatu agar tadi, kalau saya malah bukan infrastrukturnya namun dari orangnya dulu, gimana yang berkelebihan air membantu yang kekurangan air gitu. Betul, setuju sekali. Kembali ke Pak Agus, ini bagaimana, adakah studi-studi terkait dengan pemanfaatan air, bagaimana akses mendapatkan air bersih termasuk di dalamnya? Silakan. Iya, di kami studi kami fokusnya pada sungai dan air hujan. Ya. Jadi ini air hujan itu kan barokah. Kita bicara air hujan yang luar biasa sampai sekarang udah 6 bulan kita hujan terus. Ini sudah kita studi di Jogja, ini kualitas airnya luar biasa bagus sekali, ya, lebih bagus daripada air kemasan. Ya. Tapi pemanfaatannya masih sangat rendah. Kualitas air hujan luar biasa, kita sudah berapa 20-an titik sudah kita cek. Nah, kita kemudian dari perguruan tinggi dan bersama pemerintah, bersama dan masyarakat, ayo kita membuat kampanye memanen air hujan. Air hujan itu kalau kita panen, tiba-tiba kita punya air. Tiba-tiba saja kita punya air, satu, dan mengurangi banjir. Mengurangi kekeringan pada musim kering nanti, karena kelebihan kita panen, kita masukkan ke sumur. Nah, kalau itu dilakukan oleh seluruh masyarakat Yogyakarta ini, ya udah, istimewa Yogyakarta itu dia tidak punya masalah air karena dia pada musim hujan dia nampung air dan memasukkan air ke dalam sumur. Selesai masalahnya. Bagaimana dengan orang teman-teman di Gunung Kidul? Gunung Kidul tuh dulu tidak ada masalah air karena semua orang menampung air hujan sebanyak-banyaknya. Ada yang 30 meter kubik, ada yang 24 meter kubik. Tapi dengan kemajuan teknologi modern berubah ke perpipaan, itu pemanen hujan itu dibongkar, banyak yang digempur, sehingga begitu ada permasalahan kekurangan air dari perpipaan atau jaringan air bersih PDAM misalnya,
maka dia kebingungan. Nah, oleh karena itu Gunung Kidul sekarang harus mengembalikan kebudayaan menampung air hujan itu. Tentu saja teknologi diperbaiki lagi, sehingga dia punya dua, satu air dari PDAM dan satunya dari air hujan. Kalau itu dilakukan tidak ada masalah. Nah, itu yang dimaksudkan, setiap orang harus melakukan sesuatu agar dia teraksesi oleh air itu sendiri. Tidak ada orang yang pasif menunggu, harus bergerak, dan mungkin bergerak itu memungkinkan sekali. Kemudian yang kedua, kita perguruan tinggi, ada perguruan tinggi 45 perguruan tinggi di Jogja ini ya, dosen-dosennya juga ada, telah melakukan yang namanya gerakan bersih sungai. Gerakan bersih sungai. Bersih sungai itu dalam upaya untuk menciptakan sungai yang bersih, sehat, lestari, kemudian aman, bermanfaat sepanjang masa. Karena sungai berhubungan dengan sumur, sungai berhubungan dengan kesehatan. Nah, bagaimana perguruan tinggi setelah dia meneliti, oh kondisi sungai kok jelas sekali, bakteri kolinya sangat tinggi, 500 sampai 1 juta ya, bakteri kolinya ini nggak bisa terjadi di daerah istimewa ini, nggak boleh ini terjadi. Maka ayo kita sama-sama 351.000 mahasiswa ini kita gerakkan, para rektor bersatu dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melakukan bersih sungai terus-menerus dan edukasi masyarakat supaya tidak membuang sampah limbah ke sungai. Nah, itu akan terjadi dalam waktu tidak terlalu lama. Nanti Pak Bayu bisa menjelaskan gerakan beliau, bagaimana bisa terus kemudian terus berjalan nanti ya Pak Bayu. Betul, ya. Luar biasa, itu yang 2 poin itu yang sedang kita lakukan sekarang ini dengan air. Sebelum saya ke Pak Bayu lagi, saya terlebih dulu ke Pak Yohanes. Pak Yohanes, kembali ke peringatan Hari Air Dunia ini tadi ya. Kenapa alasan, saya belum menemukan tadi alasannya kenapa dipilih Gunung Kidul begitu ya sebagai penyelenggara tahun ini? Ya, peringatan Hari Air Dunia ini sebenarnya bergiliran ya tempatnya. Jadi mengapa Gunung Kidul? Memang karena gilirannya Gunung Kidul. Jadi tidak ada Gentenan. Ya kemungkinan juga termasuk tadi itu belum munculnya sungai kepedulian terhadap sungai komunitas, salah satunya itu. Jadi tahun lalu di Kulon Progo, jadi bergiliran Kulon Progo, habis setelah Gunung Kidul nanti Bantul, Sleman. Tapi sebenarnya masing-masing kabupaten itu juga menyelenggarakan sendiri-sendiri. Misalnya kemarin